Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sempatkan untuk bersolawat dan menulis solawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Dan saya banyak terima kasih kepada sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe ke channel ini. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an termasuk Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Umar adalah salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Setelah Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq wafat, Umar bin Khattab radhiyallahu an ditunjuk menjadi khalifah menggantikan Sayyidina Abu Bakar. Saat Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah, agama dan kekuasaan Islam meluas hingga ke Mesir. Sayyidina Umar bin Khattab dikenal sebagai khalifah yang sangat adil dan tegas. Umar bin Khattab sangat peduli kepada rakyat kecil dan sangat keras kepada pejabat yang bertindak sewenang-wenang. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menegur keras gubernur Mesir Amr bin al-Ash karena menzalimi seorang Yahudi tua. Pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, yang diangkat menjadi gubernur di Mesir adalah sahabat Amr bin al-Ash. Sahabat Amr bin Ash hidupnya lebih mirip kaisar, istananya besar, pakaiannya bagus-bagus. Pikiran yang paling mengganggu Amr bin Ash saat itu adalah di sebelah istananya ini ada sebuah gubuk reot kepunyaan orang Yahudi. Sahabat Amr bin As radhiyallahu an berencana akan membangun sebuah masjid besar di tempat gubuk tersebut dan otomatis harus menggusur gubuk reot Yahudi itu. Lalu dipanggillah si Yahudi itu untuk diajak diskusi agar gubuk tersebut dibeli dan dibayar 2 kali lipat. Akan tetapi si Yahudi tersebut bersikeras tidak mau pindah karena dia tidak punya tempat lain selain di situ. Karena sama-sama bersikeras, akhirnya turun perintah dari gubernur Amr bin Ash untuk tetap menggusur gubuk tersebut. Si Yahudi merasa dilakukan tidak adil, menangis berurai air matanya, kemudian dia melapor kepada khalifah. Karena di atas gubernur masih ada yang lebih tinggi. Dia berangkat dari Mesir ke Madinah untuk bertemu dengan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Sepanjang jalan si Yahudi ini berharap-harap cemas dengan membanding-bandingkan kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah. Bagaimana lagi istana khalifahnya? Kalau gubernurnya saja galak main gusur apalagi khalifahnya, dan saya bukan orang Islam apa ditanggapi jika mengadu, gumamnya dalam hati. Sesampainya di Madinah, dia bertemu dengan seorang yang sedang tidur-tiduran di bawah pohon kurma. Dia hampiri dan bertanya, "Apakah Anda tahu di mana Khalifah Umar bin Khattab?" Dijawab orang tersebut, "Ya, saya tahu." "Di mana istananya?" "Istananya di atas lumpur, pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang miskin, dan orang tidak mampu. Pakaian kebesarannya malu dan takwa." Si Yahudi tadi malah bingung dan lalu bertanya, "Sekarang orangnya di mana?" "Ya, di hadapan Tuhan sekarang." Gemetarlah si Yahudi ini, keringat bercucuran. Dia tidak menyangka bahwa di depannya adalah seorang khalifah yang sangat jauh berbeda dengan gubernurnya di Mesir. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, "Kamu dari mana dan apa keperluanmu?" Lalu si Yahudi itu bercerita panjang lebar tentang kelakuan gubernur Amr bin Ash yang akan menggusur gubuk reotnya di Mesir sana. Setelah mendengar ceritanya panjang lebar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menyuruh Yahudi tersebut mengambil sepotong tulang unta dari tempat sampah di dekat situ. Lalu diambil pedangnya, kemudian digariskan tulang tersebut lurus dengan ujung pedangnya, dan disuruhnya Yahudi itu untuk memberikannya kepada gubernur Amr bin Ash di Mesir. Makin bingung si Yahudi ini, dan dia menuruti perintah Khalifah Sayyidina Umar tersebut. Lalu kemudian pulanglah si Yahudi ini ke Mesir. Sesampainya di Mesir, Yahudi ini pun langsung menyampaikan pesan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan memberikan sepotong tulang tadi kepada gubernur Amr bin Ash. Begitu dikasih tulang itu, gubernur sahabat Amr bin Ash melihat ada garis lurus dengan ujung pedang. Gemetarlah beliau dan badannya keluar keringat dingin. Lalu dia langsung menyuruh kepala proyek untuk membatalkan penggusuran gubuk Yahudi tadi. Sahabat Amr bin Ash berkata pada Yahudi itu, "Ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Seolah-olah beliau bilang begini, "Wahai Amr bin Ash, jangan mentang-mentang lagi berkuasa. Pada suatu saat kamu akan jadi tulang-tulang seperti ini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Lurus, adil, jangan bengkok."
sebab kalau kamu bengkok, maka nanti aku yang akan luruskan dengan pedangku." Setelah melihat keadilan yang dicontohkan Sayyidina Umar tersebut, akhirnya Yahudi itu menghibahkan gubuknya tadi untuk kepentingan pembangunan masjid. Dan dia pun masuk Islam oleh karena keadilan dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masjid tersebut pada akhirnya dinamakan Masjid Amr bin Ash. Masjid Amr bin Ash merupakan masjid pertama yang dibangun di Mesir. Bahkan di benua Afrika, masjid itu didirikan oleh sahabat Rasulullah Amr bin Ash pada sekitar 641 Masehi atau sekitar tahun 21 Hijriah. Sahabat Amr bin Ash berhasil menaklukkan Mesir dari kekuasaan Romawi. Ia kemudian diangkat menjadi gubernur Mesir pertama. Amr bin Ash terkenal cerdik dan memiliki strategi perang yang ulung. Ia digambarkan sebagai seorang pemberani, mahir berkuda, negosiator ulung, namun juga seorang penyair. Amr bin Ash diutus ke Mesir pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ia dipercaya memimpin sekitar 4.000 pasukan untuk melawan pasukan Romawi yang berjumlah sekitar 50 ribuan. Meski kekuatan tidak seimbang, Amr bin Ash berhasil membuat pasukan Romawi bertekuk lutut. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.